Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aziz Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang staffing agency. Di kelompok saya terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu diri saya sendiri, Wahyu Aziz, dan yang kedua ada teman saya, Nurdita. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yaitu berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Di sini maksudnya kegiatan staffing ini merupakan kegiatan suatu perusahaan yang menginginkan suatu karyawan yang bisa diharapkan itu bisa mengembangkan atau bahkan memajukan suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Di sini ada pengertian staffing menurut pendapat para ahli. Nah, teman-teman bisa pause dan baca sendiri ya. Dan selanjutnya ada asas dalam penyusunan personalia atau staffing. Yang pertama ada the right man in the right place, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Di sini misalkan suatu perusahaan itu membutuhkan karyawan di sebuah lab, yang kita tahu kan namanya lab itu pasti ada kimia-kimianya gitu kan ya. Nah, jadi saat melakukan rekrutan karyawan ini, si calon karyawan dengan tempat yang akan mereka kerjakan itu harus lurus, harus berbanding lurus gitu. Contohnya, gak mungkin kan kayak tadi, misalkan ada lowongan di tempat di lab, di penempatannya itu di lab. Nah, sedangkan kita orang-orang SI, orang-orang IT itu kan nggak mungkin ditempatin di tempat-tempat yang lab seperti itu, soalnya kan bukan job desk-nya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang kedua itu ada the right man in the right job, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Nah, di sini juga hampir sama seperti poin yang pertama, cuman bedanya ini pekerjaannya. Jadi misalkan ini kita balik nih, ada suatu perusahaan yang membutuhkan seseorang programmer. Nah, jadi nggak mungkin dong si perusahaan tersebut itu merekrut karyawannya itu orang-orang yang farmasi gitu, yang tadi di lab itu. Nggak mungkin, pasti mereka mencarinya itu orang-orang IT. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini ada langkah-langkah penyusunan personalia atau staffing. Diperlukan beberapa langkah dalam proses penyusunan personalia sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Langkah-langkah dimaksud meliputi: yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada penarikan karyawan, yang ketiga ada seleksi karyawan, yang keempat pengenalan dan orientasi, yang kelima ada latihan dan pengembangan karyawan. Di sini akan kita bahas satu persatu. Poin ke-1, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Apabila perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan, yaitu manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnisnya. Di sini ada komponen dalam perencanaan sumber daya manusia yang harus diperhatikan, yaitu pertama ada tujuan dan perencanaan organisasi.
Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan ini ada syarat-syarat yang diperlukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengetahui secara jelas masalah yang direncanakan, mampu mengumumkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca. Dan di sini ada hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 poin penting yang saya simpulkan di sini. Teman-teman kembali bisa baca. Dan ini ada poin kedua, yaitu penarikan karyawan. Penarikan karyawan adalah proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Di sini maksudnya, kalau kita ketahui itu seperti lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan. Jadi suatu instansi, organisasi ataupun perusahaan itu misalkan sedang membutuhkan seorang programmer. Nah, perusahaan tersebut itu akhirnya menginfokan, memberitahukan tentang lowongan tersebut, baik di media sosial, baik di internet, di majalah, di koran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses untuk menentukan calon karyawan yang akan menduduki jabatan kosong yang diperebutkan. Nah, tadi kan ada lowongan pekerjaan. Nah, setelah misalkan lowongan tersebut itu dilihat oleh banyak programmer nih di Indonesia. Nah, terus mereka mengapply lamaran tersebut, lalu mengirimkannya kepada perusahaan. Nah, di perusahaan ini, mereka orang-orang perusahaan itu akan mendata dan menyeleksi ini sekiranya mana programmer yang memenuhi kriteria atau bisa dibilang memenuhi yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Makanya di sini ada proses seleksi karyawan. Dan yang keempat, ada pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi merupakan tahapan setelah pelamar resmi diterima untuk menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Jadi, ini poin pertama, kedua, ketiga, hingga keempat ini nyambung ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi diseleksi karyawannya, misalkan yang melamar itu ada ribuan, ada banyak, dan yang keterima misalkan cuma ada 10 nih programmer. Nah, setelah karyawan tersebut diterima, nah akhirnya ada nih, kalau di istilah kasar perusahaannya mah itu training lah kita sebutnya itu. Jadi si calon-calon karyawannya itu dikenalin dulu nih, bahwa ini perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, lalu memproduksi apa, dan job desk-nya itu masing-masing tuh apa. Nah, nanti itu ada orang dari perusahaan yang memberitahukan, menginfokan kepada para karyawan yang baru masuk tersebut. Jadi kan nggak mungkin nih, misalkan teman-teman yang diterima baru masuk, tiba-tiba langsung, nih kamu ngoding, nih kamu kerjain ini, kan nggak mungkin. Jadi di kitanya juga ngeblank, kita soalnya tidak tahu apa-apa, dan perusahaan juga merugi dong. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Dan ini yang kelima, ada latihan dan pengembangan karyawan. Tujuan diadakannya latihan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan serta mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Nah,
seperti yang saya katakan, jadi ini tuh nyambung gitu. Dari poin 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini yang terakhir, itu adalah pelatihan karyawan. Jadi kan tadi karyawan tersebut kan di training oleh seseorang yang di perusahaan tersebut. Nah, sesudah di training, nah langsung diadakan pelatihan. Jadi nanti si orang perusahaannya itu memberitahukan kepada calon karyawan bahwa ini tugas kamu, ini pekerjaan kamu, ini caranya seperti ini, bla bla bla, ABC, ini peraturan-peraturan perusahaannya, ini tanggung jawab kamu, ini hak kamu. Pokoknya semua tentang perusahaan tersebut itu diinformasikan sedetail-detailnya kepada karyawan yang baru masuk tersebut. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan, teman-teman bisa baca lah ya sendiri ya. Intinya sih, staffing agency itu ialah kegiatan suatu perusahaan yang yang ingin memiliki suatu karyawan yang profesional, yang bagus, yang teliti, yang jujur, yang diharapkan itu bisa memajukan perusahaan tersebut. Paling cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan materi ini, karena pada sejatinya kesempurnaan itu adalah milik Allah dan kesalahan terletak pada diri manusia. Paling cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.